Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afita Putri Ardiasih dengan NPM 201872031005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fitur dalam Gnomio. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengisikan akun Gnomio yang telah kita buat. Di sini saya ada avitaardiasih.gnomio.com. Oke, langsung saja. Ya, di sini kita sudah mulai masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu sebentar, lalu kita klik login di sini ya. Nah, dalam login ini kita harus memasukkan username serta passwordnya. Username ini kita ketik admin, dan password bisa kita lihat berdasarkan email yang telah kita terima. Jadi kita akan dikirimin username sama password melalui email. Oke, setelah selesai klik login ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah berhasil masuk ke dalam akun Gnomio. Nah, lalu kita lihat di bagian bawah, ini adalah tampilan dari akun kita ya. Nah, lalu saya ingin melihat bagian foto profil. Nah, sebentar. Ini ada iklan, harus kita tutup dulu. Nah, di bagian foto profil, itu sebelumnya itu belum ada fotonya ya teman-teman, tapi saya telah menggantinya sehingga terdapat foto profil. Jadi biar mudah dikenali siapa admin dari akun tersebut. Baik, yang selanjutnya kita akan mengganti front page-nya. Jadi yang pertama kita klik site home. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita akan klik settings. Nah, ini kita klik settings-nya. Kita tunggu masih loading. Nah, di sini ada full sheet name sama short name. Bagian full sheet name itu harus kita ganti ya teman-teman. Sebelumnya punya saya itu bukan LMS ekonomi makro ya. Jadi di sini saya akan mengganti menjadi nama LMS ekonomi makro. Karena sebelumnya full sheet name saya itu masih menggunakan nama saya yaitu Avita seperti yang sudah saya daftarkan di awal. Lalu di bagian short name-nya itu saya ganti menjadi ekonomi makro. Jadi ini berdasarkan mata kuliah yang akan dijalankan ya. Langsung saja klik save change. Kita tunggu dulu, kita klik save change. Ditunggu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setelah diganti, maka tampilannya berubah menjadi LMS ekonomi makro. Baik, yang selanjutnya kita akan mencoba untuk mengganti tema. Jadi tampilannya ini bisa diubah-ubah ya teman-teman. Untuk mengganti tema, kita klik site admin. Nah, setelah site admin, baru kita akan klik advanced features. Advanced features. Lalu kita geser lagi, kita ke ini, app branch. Kita klik. Nah, setelah kita klik, lalu kita akan klik bagian ini, atas sendiri, themes. Ya, terus kita klik theme selector. Oke, ini tampilannya, kita tunggu ya teman-teman. Ya, kita klik lagi theme selector. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari berbagai tema yang disediakan oleh Gnomio. Ada default, ada legacy, lalu ada mobile dan tablet. Tapi kita di sini fokusnya di bagian default aja ya teman-teman. Kita fokusnya bagian default aja.
kita akan mencoba merubah. Jadi kalau kita merubah change time ya. Kita change time bagian klasik tadi. Nah, baik teman-teman, masih loading ya. Nah, tampilannya ini sudah berubah. Kita sudah mengganti tema di bagian klasik. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat course ya. Langsung saja kita klik course. Kita klik course, kita tunggu dulu loadingnya. Nah, setelah itu baru kita klik manage course and categories. Kita klik. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah muncul tampilannya kan, teman-teman? Nah, di bagian ini akan muncul course categories, di mana ada ini kita scroll dulu. Nah, ada create new category sama create new course. Jadi nanti kita akan buat kedua ini ya. Nah, oke, di sini saya sudah membuatnya. Ada pendidikan ekonomi. Buat create new kategorinya saya sudah membuat pendidikan ekonomi. Cuman di sini saya akan mencoba membuat baru ya. Kita klik create new kategori. Lalu kita geser ke bawah. Ini masih ada iklan ya. Oke, langsung saja bagian kategori name. Ini kita isi. Misalkan kita isi dengan pendidikan ekonomi, seperti itu. Jadi ini mata kuliah ya. Kita isi pendidikan ekonomi, prodi ya. Oke, kategori ID-nya sudah. Lalu kita isi deskripsi. Nah, description-nya ini sebenarnya menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan dengan pelajaran atau materi yang akan dijalankan atau dilaksanakan oleh guru dan mahasiswa, oleh dosen dan mahasiswa. Jadi oke, kita isi dengan ekonomi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa semester 4 selama 6 bulan misalnya, seperti itu. Jika sudah menuliskan description, lalu kita akan geser ke bawah dan create kategori. Kita klik create kategori. Nah, karena saya sudah membuat, jadi saya klik cancel ya. Nah, tetapi sama saja nanti muncul atau hasilnya itu akan muncul ini, pendidikan ekonomi dengan kode EKO 111. Selanjutnya, lalu bagaimana cara membuat bagian dari pendidikan ekonomi itu? Jadi di bagian pendidikan ekonomi kita harus klik pendidikan ekonominya biar kita dapat meng-create new course. Nah, jika sudah kita klik, muncul tampilan seperti di layar ya teman-teman. Sudah muncul ekonomi makro ya, sudah dalam pendidikan ekonomi tersebut sudah muncul ekonomi makro. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah membuat. Lalu saya ingin mencontohkan bagaimana sih cara membuatnya. Langsung klik create new course, kita tunggu. Nah, setelah itu di bagian general kita beri atau kita isi course full name-nya dengan mata kuliah yang akan kita ajarkan. Contoh, ada saya menulis ekonomi makro misalkan. Nah, ekonomi makro, jadi kan ekonomi makro bagian dari pendidikan ekonomi ya teman-teman. Jadi misalkan saya tulis seperti itu. Terus ini course short name, ini saya tulis Ekomak 123. Nah, lalu jangan lupa di bagian course start date ini adalah
kapan pembelajaran itu dapat di-update atau dapat dijalankan, dan course end date ini adalah kapan pembelajaran tersebut berakhir. Seperti itu teman-teman. Jadi langsung saja ini saya tulis 11 Juli sampai 11 Januari karena 6 bulan ya teman-teman. Nah, di bagian description ini sendiri ini bisa diisi ekonomi makro merupakan mata kuliah. Oke, gini, ekonomi makro merupakan salah satu mata kuliah yang akan jadi sebenarnya description ini tuh sesuai dengan perintah kalian ya teman-teman. Nah, misalkan saya tulis begitu sudah. Nah, jangan lupa di bagian ini course image ini kita harus melampirkan files. Jadi kita dapat mengupload gambar atau sampul seperti itu. Di sini saya sudah menyiapkan ya teman-teman, sudah menyiapkan sampulnya. Kita klik files untuk upload. Nah, kita pilih upload a file lalu choose file. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Kita tunggu untuk membuka file yang telah saya siapkan. Nah, langsung upload this file. Nah, itu teman-teman sudah ya. Sudah muncul. Lalu langsung saja kita tarik ke bawah. Kita klik save and display. Nah, karena saya sudah ya teman-teman, sudah membuatnya, jadi saya klik cancel. Tapi nanti setelah di save, tampilannya akan sama seperti yang telah saya buat. Kita tunggu dulu, ini saya geser. Nah, di bagian pendidikan ekonomi, di bagian create new course bawahnya itu langsung muncul tulisan ekonomi makro. Selanjutnya kita akan menambahkan materi, tugas, serta forum diskusi. Kita klik course. Nah, lalu kita akan klik ini, manage course and categories. Kita klik ya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, tadi yang kita buat tadi sudah ada pendidikan ekonomi. Lalu langsung kita klik Ecomark. Di My Course itu ya, Ecomark. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah tampilan dari course yang telah kita buat ya. Jangan lupa tadi saya mengklik turn editing on, itu saya aktifkan agar dapat diedit. Nah, kita lihat di sini ada pertemuan 1, terus ada pertemuan kedua juga. Kita scroll ke bawah, ada pertemuan 3, pertemuan 4, dan nah, ini ada topik 4. Bagaimana cara mengganti? Kita klik saja tombol pena itu ya. Lalu tinggal kita isi menjadi pertemuan 5. Langsung kita enter. Otomatis akan berganti pertemuan 5. Lalu teman-teman, bagaimana cara untuk menambahkan materi, tugas, serta forum diskusi? Caranya kita klik bagian itu add an activity on course. Nah, pertama kita akan menambahkan materi ya. Kita klik file. Nah, sambil menunggu
Ya, di sini di general name-nya bisa kita tulis materi keberapa gitu ya. Misalnya saya isi materi 2. Karena materi pertama saya telah membuat ya teman-teman, jadi ini saya tinggal menambahkan materi yang selanjutnya. Misalkan kita isi materi 2 seperti itu. Nah, ini description-nya harus kita isi juga. Misalkan simak materi berikut ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Sebenarnya ini terserah kalian juga ya. Nah, lalu kita harus mengupload file. File apa? Yaitu file materi yang akan kita berikan kepada siswa ataupun mahasiswa. Nah, kita klik upload a file, lalu kita choose file. Oke teman-teman, sebentar kita pilih filenya dulu. Oke, jika sudah ke-upload, langsung muncul ya nama filenya. Baru kita akan, ini iklannya kita hilangin dulu ya teman-teman. Ini banyak iklannya. Lalu kita klik upload this file. Kita tunggu, masih loading. Ini lagi proses menguploadkan file. Nah, di sini filenya sudah terlampirkan, jadi langsung klik save and display. Saya klik di sini, saya klik save and display. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa, apakah sudah muncul di layar course teman-teman. Balik lagi di EcoMark. Kita cari EcoMark. Kita klik EcoMark. Nah, kita klik EcoMark lalu kita lihat apakah filenya sudah terlampir atau belum. Oke, kita lihat di pertemuan 3 tadi kan ya. Nah, kita lihat file materi kedua sudah terlampir. Sama seperti yang pertemuan 2. Lalu, yang selanjutnya adalah kita akan melampirkan tugas. Bagaimana caranya melampirkan tugas? Jadi, sama saja kita balik ke pertemuan 3, kita klik logo plus atau logo tambah. Nah, kita pilih icon assignment. Kita klik. Kita tunggu loadingnya. Nah, sama juga di bagian general itu bagian assignment name itu kita isi misalkan tugas kedua atau tugas 2. Sedangkan untuk deskripsinya itu sama ya. Seperti perintah atau keinginan teman-teman semuanya. Jangan lupa di bagian activity instruction itu juga diisi perintah. Misalkan kerjakan tugas berikut dengan cermat gitu, dengan cermat. Nah, oke, kita rubah saja bagian deskripsinya. Jadi berikut saya lampirkan tugas dalam bentuk file Word gitu. Karena nanti saya akan melampirkan dalam bentuk soalnya itu dalam bentuk Word. Oke, teman-teman langsung kita pilih choose file. Nah, di bagian choose file ini kita akan memilih atau mengupload itu. Kita klik upload this file. Nah, jika sudah, kita akan geser ke bawah, berarti filenya sudah ke-upload ya teman-teman. Nah, ini ada availability. Jadi di bagian allow submission from itu menunjukkan tangkapan kita membuatnya ya. Terus di bagian due date itu adalah terakhir pengumpulan. Jadi misalkan saya membuatnya itu tanggal 10 Juli, maka saya
akan mengumpulkan tugas terakhir tanggal 25. Tapi di sini saya akan mengganti, sebentar teman-teman. Jadi ini disesuaikan dengan kalender akademik ya. Saya di bagian ini allow submission form, saya ganti jadi tanggal 20 dan tanggal terakhirnya 25 aja. Jadi 5 hari pengerjaan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik save and display. Kita lihat langsung tampilannya, kita tunggu. Kita lihat, kita balik lagi di Ecomac tadi. Di pertemuan ketiga kita lihat ya, assignment atau tugas keduanya sudah terlampirkan. Nah, itu tadi materi dan tugas. Nah, itu lalu kita akan mencoba membuat forum diskusi ya teman-teman. Nah, kita mencoba untuk menambahkan forum diskusi seperti yang ada di pertemuan 2. Kita klik logo tambah, kita klik icon forum. Nah, forum ini berarti digunakan untuk diskusi mahasiswa maupun siswa. Kita klik diskusi 3 misalnya. Nah, karena ini adalah diskusi yang ketiga dan description-nya otomatis ini menyesuaikan dengan apa yang akan didiskusikan. Jadi misalkan saya ingin menulis, jelaskan menurut pemahaman Anda atau saudara juga bisa, apa yang melatar belakangi kebijakan moneter. Udah gitu aja, yang melatar belakangi kebijakan moneter. Lalu klik save and display. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, sudah ya teman-teman. Kita lihat coba tampilannya di Ecomac lagi. Kita lihat tampilannya. Bagian pertemuan 3. Nah, sudah semua ya teman-teman, ada materi, ada tugas, dan yang terakhir ada forum untuk diskusi. Jadi seperti itu tadi cara menambah materi, tugas maupun forum diskusi. Selanjutnya kita akan coba menambahkan user. Kita klik site administration. Nah, setelah itu kita klik user. Kita klik account. Kita tunggu teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sebentar. Kita klik account. Nah, terus itu. Bentar. Habis diklik account tadi, kita klik itu ya. Add a new user. Nah, di sini jadi kita akan menambahkan user atau pengguna. Nah, di sini di bagian general, lagi-lagi kita akan mengisi bagian username. Nah, username-nya ini, jadi ini punyanya murid gitu ya teman-teman. Kita nanti meminta username-nya. Misalkan username-nya pakai tanggal lahir 01 bulan 2 2010 misalnya. Terus di ini passwordnya jangan lupa, kalau password ini harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, simbol, sama angka. Oke, misalnya kita sudah membuat password. Oke, kita ini scroll ke bawah ya. Nah, first name-nya kita tulis misalkan Jaka. Nah, ini surname-nya kita isi tahun lahir aja 2010 dan ini emailnya. Ini email murid ya, teman-teman. Nah, langsung saja ke bagian bawah, kita geser lagi sampai bawah. Nah,
kita create user. Nah, di sini kita sudah membuat nama pengguna baru ya, teman-teman. Nah, kita lihat di bagian ini ada 2 user, ada 2 murid. Yang pertama itu Lintang 2022 yang sudah saya tambahkan kemarin, dan yang baru kali ini adalah Jaka 2010. Nah, dia belum dapat mengakses punya saya ya, karena belum saya izinkan buat mengakses modul. Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk biar Jaka dapat melihat atau masuk ke dalam modul saya? Oke, jadi kita harus melakukan atau mengalihkan user menjadi view siswa. Langkahnya kita klik permissions. Kita tunggu dulu. Nah, habis kita klik permission, lalu kita mencoba untuk klik site administrators. Nah, kita klik site administrators. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada potential users. Ada Jaka. Ini kita klik, kita add, kita tambahkan ya teman-teman. Nah, do you really want to add user Jaka 2010? Oke, klik saja continue. Jadi intinya kita mengizinkan Jaka untuk mengakses atau melihat tugas-tugas. Kita klik continue. Nah, di sini namanya Lintang dan Jaka sudah berhasil untuk mengakses tugas maupun forum diskusi yang telah kita buat. Oke, kalau sudah, maka kita akan mencoba masuk atau menyuruh Jaka itu untuk masuk ke dalam akun yang telah saya buat. Berarti ini saya masuk lagi di akun saya yang awal. Nah, saya coba login. Nah, ini posisinya misalkan saya sebagai siswa ya teman-teman. Ini saya sebagai siswa, saya dikasih link oleh guru saya, terus saya mencoba memasukkan username sama password misalnya. Oke, diklik login. Ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Welcome Jaka. Nah, di sini berarti ini Jaka sudah dapat melihat forum maupun materi yang telah disajikan. Coba kita klik bagian course. Kita lihat apakah dia sudah dapat melihat. Nah, sudah ya. Itu ada pendidikan ekonomi. Kita akan mencoba klik pendidikan ekonomi. Apakah dapat dilihat oleh Jaka? Oke, kita tutup dulu iklannya. Kita tarik ke bawah. Nah, di situ ada ekonomi makro. Nah, itu coba kita klik. Dan ya, Jaka sudah dapat melihat ini. Tugas maupun materi yang saya sampaikan. Jadi dari mulai pertemuan 1, pertemuan 2 hingga pertemuan ketiga. Ini pertemuan 4 dan 5 saya masih sengaja kosongi ya teman-teman. Ya, seperti itu caranya untuk beralih user menjadi view siswa, sehingga siswa dapat melihat tampilan dalam modul yang telah kita buat. Ya, lalu teman-teman, kita juga dapat melihat siapa saja siswa atau mahasiswa yang sudah mengakses akun kita ya. Jadi kita masuk dulu ke akun guru atau ke teacher. Jadi saya mau masuk ke akun saya terlebih dahulu. Saya masukkan username sama password. Oke, sudah. Lalu saya klik login. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Oke, lalu saya ke menu user. Lalu saya klik ke bawah. Dari menu user saya akan klik
Sit home. Oke, user, enrolled user. Lalu, nah di sini sudah bisa kita lihat bahwa Jaka baru mengakses akun di 2 menit 42 detik. Sedangkan untuk si Lintang saya lihat kemarin yaitu terakhir diakses 15 jam 48 menit. Sekian itu tadi penjelasan singkat mengenai fitur-fitur dalam Gnomio. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.